Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan S.A. Hasim. Saya dari kelompok 4 dan dari kelas PI 6C. Saya akan melanjutkan materi, yaitu bagian C. Anak kita adalah bintang. Bagian 1. Jangan sia-siakan hadirnya sang bintang di rumah kita. Katanya adalah anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah terpilih menjadi orang tuanya. Tugas kita sebenarnya sederhana, yaitu menerima dengan ikhlas dan mendidiknya dengan berbagai cara. Kemudian bagian 2, jangan matikan sinar terang sang bintang. Percayakah Anda bahwa anak kita adalah bintang yang sinarnya mampu menerangi dunia? Bagaimanapun kondisi anak, mereka adalah bintang dan juara. Ketika saya menyampaikan hal ini dalam berbagai kesempatan lokarya atau workshop kepada orang tua dan guru, mereka langsung menyangkal. Alasannya, kenyataannya anak mereka adalah anak yang bodoh karena tidak bisa mengerjakan soal-soal bidang studi ini dan itu. Ada lagi, orang tua yang terus menggerutu melihat perilaku anaknya yang tidak bisa diam. Pak Munif, anakku ini dari kata Pak Munif ya. Pak Munif, anakku ini tulalit. Beda dengan kakaknya yang pintar. Mana mungkin dia ini bintang? Ini salah satu alasannya. Percayalah, menganggap anak adalah bintang merupakan wilayah paradigma atau pola pikir orang tua, dan menurut saya sistem bekerjanya adalah on atau off yang mirip saklar listrik. Artinya, jika orang tua menyalakan tombol on dalam benak mereka dan anak adalah bintang, maka anak akan menjadi bintang. Berarti harapan orang tua segala sesuatu itu akan terjadi kepada anak kita sesuai dengan harapan orang tua. Ketika orang tua percaya bahwa anak adalah bintang, maka anak itu akan bersinar. Ketika orang tua percaya bahwa anak itu pintar, maka anak itu akan pintar. Kemudian bagian D, kemampuan anak kita seluas samudra. Nomor 1, membedah makna kemampuan. Setelah meyakini anak kita adalah bintang, sudut pandang berikut adalah samudra. Maksudnya kemampuan anak itu seluas samudra. Sayangnya orang tua, guru sekolah atau sistem pendidikanlah yang mereduksi atau menyempitkan kemampuan anak hingga samudra itu berubah menjadi sekolah kecil. Apa maksud istilah mereduksi atau menyempitkan kemampuan anak? Berikut ini akan saya ceritakan 3 peristiwa berkaitan dengan proses pembelajaran anak. Lalu Anda tentukan peristiwa yang sesuai dengan kemampuan anak Anda. Kemampuan belajar anak atau peserta didik dikatakan sempurna jika memenuhi 3 aspek kemampuan berikut ini. Aspek kemampuan efektif, yang pertama, aspek kemampuan psikomotorik, dan aspek kemampuan kognitif. Aspek kemampuan efektif, aspek kemampuan yang berkaitan dengan nilai dan sikap. Penilaian pada aspek ini dapat terlihat antara lain pada kedisiplinan atau sikap hormat terhadap guru. Kemudian aspek kemampuan psikomotorik, aspek kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan gerak fisik yang mengaruhi sikap mental. Aspek ini menunjukkan kemampuan atau keterampilan atau skill anak setelah menerima sebuah pengetahuan. Kemudian di sini terakhir aspek kemampuan kognitif. Aspek kemampuan yang berkaitan dengan kegiatan berpikir. Aspek ini sangat berkaitan dengan intelijensi atau IQ atau kemampuan berpikir anak. Kemudian nomor 2, kemampuan kognitif dipersempit
Saya ingin sekali mengajak Anda agar memiliki paradigma kemampuan anak selalu samudra. Seluas samudra maksud saya. Jika anak memiliki respon sesama atau respon yang peka terhadap lingkungan, kepedulian tinggi terhadap sesama, atau sangat menghargai orang lain, maka cukuplah menyebutnya sebagai anak yang pandai, pintar, atau mampu, meskipun kemampuan tersebut tidak ada ujian nasionalnya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.